Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ini materi untuk mata kuliah Bela Negara dan Wimaya. Untuk kita bahas terkait dengan masa kemerdekaan. Jadi belajar tentang sejarah pergerakan nasional di masa kemerdekaan. Yang pertama adalah persiapan kemerdekaan. Jadi setelah kejadian terdesak perang, ya, setelah semakin terdesaknya perang melawan sekutu, maka Jepang ini berusaha merayu Indonesia untuk bersama-sama membantu Jepang untuk melawan sekutu. Sehingga pada tanggal 29 April 45, maka Jepang ini berusaha merayu agar Indonesia untuk bersiap-siap mempersiapkan kemerdekaannya. Maka Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat dan ketua mudanya R.P. Suroso. Anggotanya ada 60 orang, gitu ya. Nah, anggotanya ini merupakan gabungan dari berbagai macam pulau dan juga dari berbagai macam etnis untuk menggambarkan itu adalah sebuah nasionalisme, begitu. Nah, kemudian yang menarik dalam sidang BPUPKI ini yang dilaksanakan selama 4 hari, ada usulan dari Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 45, di mana Muhammad Yamin ini mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia. Nah, yang pertama, ini Anda bisa cermati, adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Kalau kita cermati berwarna ini sudah sangat mirip dengan isi dari Pancasila kita. Ya. Kebangsaan, kemanusiaan itu sila kedua, ketuhanan sila pertama, kerakyatan sila keempat, dan kesejahteraan itu sila kelima. Kemudian pada tanggal 31 Mei, Sumo mengembangkan teori-teori terkait sebagai berikut, gitu ya. Nah, teori yang pertama adalah teori negara perseorangan, di mana negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak antara seluruh individu atau kontrak sosial. Kemudian paham negara kelas, ya. Kelas teori, negara adalah alat dari suatu golongan untuk menindak golongan lain. Kemudian paham negara integralis dan IPA, yaitu negara adalah susunan masyarakat yang integral, artinya gabungan dari segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan dengan yang lainnya dan merupakan kesatuan organik, atau bahasa kita sekarang merupakan satu kesatuan. Soekarno pada tanggal 1 Juni 45 memberikan usulan yang 5 prinsip. Yang 5 prinsip ini juga sepertinya mirip dengan isi dari Pancasila, yaitu nasionalisme, yang mirip dengan Muhammad Yamin tadi. Yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan, fakat atau demokrasi, 5 kesejahteraan sosial, dan yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan masa. Kemudian masa kemerdekaan. Nah, Jepang ini ternyata bahwa seluruh rakyat Indonesia justru semakin parah. Walaupun penjajahannya dilakukan selama 3,5 tahun, tapi kebijakannya ini memang sangat luar biasa karena mereka dalam rangka melawan perang, melawan sekutu. Ya. Terus kemudian Jepang juga membuat janji-janji untuk memerdekakan Indonesia. Pada tanggal Agustus 45, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman ini diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi, yang memberikan 3 kewenangan. Pertama adalah Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI, Muhammad Hatta sebagai Wakil, dan Rajiman sebagai anggota. Nah, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini mulai tanggal 9 Agustus, ini merupakan tindak lanjut setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus, yang mana sudah menyusun Undang-Undang Dasar Indonesia. PKI ini sifatnya adalah melanjutkan BPUPKI. Ketiga, pada tanggal 14 Agustus 45, Jepang menyerah kepada Fakultas. Nah, hanya dengan menyerahnya Jepang ini, maka seluruh wilayah jajahan dia juga otomatis dalam vakum, atau vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini di Pekanbaru 54 Manis di jam 10. Bung Hatta melakukan ya, dengan Indonesia yang pemeriksaan lainnya dengan dalam tempo yang sesingkatnya. Cara dari 8 tahun atas nama saya. Kemerdekaan Indonesia ini merupakan perkembangan yang bisa dibanggakan oleh negara lain. Ini biasa untuk nasional.
Selama tertuang di dalam undang-undang sama itu, kemudian dan melakukannya berdampak sosial. Nah, terus kemudian makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi sebenarnya perjuangan digunakan dan mengisi kemerdekaan yang jauh lebih berat daripada sebelum. Kemudian makna proklamasi sebagai pernyataan de facto. De facto adalah pernyataan-kenyataannya. Secara kenyataan memang kita ini sudah merdeka begitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, proklamasi adalah menaikkan martabat budaya, mempunyai martabat naik. Yang keempat, makna proklamasi sebagai awal perjuangan baru. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengisi hingga tercapainya tujuan nasional. Ya. Kemudian yang kelima, makna proklamasi sebagai tonggak sejarah. Artinya dengan proklamasi ini, maka sejarah ini sudah mulai ditancap kita menjadi negara yang keenam, makna proklamasi sebagai lahirnya sebuah negara Indonesia. Nah, negara ini otomatis adalah negara yang merupakan dari Sabah sampai Merauke, atau yang biasa dulu disebut sebagai Hindia Belanda, nah sekarang sudah menjadi Republik Indonesia. Yang ketujuh, makna proklamasi itu amanat penderitaan rakyat. Artinya dengan proklamasi ini sudah sampailah perjuangan bangsa Indonesia sampai titik kemerdekaannya. Yang kedelapan, makna proklamasi akhir penjajahan di Indonesia. Artinya di proklamasi penjajahan sudah selesai. Yang kesembilan, makna proklamasi dari aspek hukum, yaitu berlakunya konstitusi dan hukum Indonesia. Walaupun hukum Indonesia ini beberapa merupakan produk dari Belanda, tapi sudah disesuaikan dengan produk untuk rakyat Indonesia. Sehingga ada persamaan dan hukum yang mengenal jenis kelamin, ras, suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologis, yaitu bebas merdeka tidak hanya fisik, tapi juga rasa dan nurani. Kemudian bagaimana membangkitkan semangat persamaan derajat dengan bangsa lain. Jadi secara sosial adalah kita merasa sama dengan bangsa lain. Yang ke-11, makna proklamasi ditinjau dari aspek politis. Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri, berhak menentukan nasib sendiri. Makna proklamasi adalah bahwa proklamasi itu atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, maka proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Yang ketiga, proklamasi sebagai kesempatan untuk maju. Karena dengan adanya proklamasi, ini peluang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk maju di masyarakat kita ini tergantung pada bagaimana bangsa. Ya, termasuk kita generasi terus bangsa. Kemudian yang ke-14, makna proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional, yaitu hubungan yang atas dasar persamaan kedudukan dan martabat negara. Nah, yang ke-11, makna proklamasi adalah kedaulatan negara Indonesia, yaitu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri, tidak terikat dengan negara manapun, mempunyai sendiri dan menentukan nasib sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah Panitia Perayaan Kemerdekaan Indonesia. Setelah diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, maka selanjutnya adalah bangsa Indonesia memiliki kekuasaan dan membentuk pemerintah Indonesia. Nah, hasil sidang PPKI 18 yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Presiden, kemudian membentuk. Nah, untuk Undang-Undang 45 rancangan batang tubuhnya sudah dibuat oleh BPUPKI sehingga tinggal disahkan. Kemudian ada juga revisi dalam Jakarta di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya disepakati diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembentukan Pak Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu merupakan usulan dari Otto Iskandar Dinata dan kemudian disetujui secara aklamasi. Kemudian membentuk Komite Nasional ini sementara membantu. Jadi Komite Nasional tugasnya membantu tugas-tugas Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Orang yang ditunjuk sebagai adalah Mr. Kasman Singodimedjo yang mana dilantik pada tanggal 29 Agustus 45. Sedang PPKI 19 Agustus adalah bentuk pemerintah daerah yang terdiri dari ternyata provinsinya kebanyakan masih dalam bentuk pulau-pulau kecuali Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, dan sudah kecil menurut informasi adalah Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat, Tenggara Timur sudah kecil. Kemudian kecamatan provinsi satu. Kemudian membentuk Komite Nasional Daerah. Nah, Komite Nasional ini dari Sumatera, Jawa, dan sebagainya mirip dengan provinsi tadi, membentuk 2 kementerian dan 4 menteri negara. Ada bisa lihat 12 kementerian 4 menteri negara. Ya, ada Wiranata Kusuma. Dan ini nama-nama sekarang banyak jadi nama lawan dan nama daerah atau nama ya. Ini nama-nama tidak asing. Kemudian ini sampai menteri negara, departemen, Wahid Hasim, Muhammad Amir, Sartono, Otto Iskandar Dinata. Kemudian yang kedua, ya, tentang rakyat Indonesia dulu disebut nama Angkatan Darat Indonesia dan TNI Tentara Indonesia. Polisi juga dibentuk tapi di masa kembali. Ya, siapa urusan Indonesia IP nasional partai ada mencari barang jadi partai pembentukan yang kedua untuk ada laskar hasil dari kemudian ada ilmu hukum tidak Wakil Presiden
yang tahun 16 mungkin pas ini. Kemudian DPR nah, tanggal 3 November 45 ada maklumat pemerintah terkait partai politik yang maklumat 14 November mengubah sistem kabinet presidensial menjadi parlementer, gitu ya. Nah, ada catatan tahun pemilu, maaf, pada pemilu tahun 1955 ini tidak memenuhi harapan masyarakat, bahkan menyebabkan ketidakstabilan bidang politik, ekonomi, dan sosial, serta pertahanan keamanan. Kenapa? Karena makin berkuasa modal raksasa terhadap perekonomian, silih bergantinya dengan cepat setiap tahun berganti, kemudian sistem berat yang berlaku, dan tidak mampu mencerminkan dalam DPR satu perkembangan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian juga kegagalan di Pansel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muncul dekret presiden tanggal 5 Juli 59 yang isinya adalah satu, membubarkan konstituasi, yaitu pada tanggal 20 April 59 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Hari Minggu tanggal 5 Juli 59 pukul 17, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden di Istana. Di dekretnya Anda bisa baca sendiri. Kemudian latar belakangnya karena kegagalan konstitusi, politik yang makin kacau, konflik politik, berusaha menghalalkan segala cara, kemudian undang-undang yang menjadi pelaksana pemerintah belum berhasil dibuat dan terjadi beberapa pemberontakan. Nah, berikutnya adalah menetapkan berlaku kembali Undang-Undang 45 dan berlakunya Undang-Undang tahun 50. Ya. Pada periode ini berlangsung pula dari 17 Agustus 50 sampai 6 Juli 59, jadi selama 9 tahun diberlakukan sistem demokrasi parlementer seiring disebutnya demokrasi liberal. Jadi kita pernah mengalami. Nah, ada 7 kali pergantian kabinet. Ya, ada kabinet Nasir, Sukman Sumirjo, kabinet Wilopo, Ali Sastro Amijo, Muhammad Harahap, Ali Sastro, kabinet 59, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya saya di atas. Yang berikutnya dibentuknya Majelis Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Program MPRS ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 59, keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang, anggota DPR 94 utusan daerah dan 200 wakil golongan. Ketuanya adalah Khairul Saleh dan sebagainya. Ini ada Mati Najib. Ya. Terus kemudian anggota MPRS langsung dipilih oleh Presiden. Yang ini kesalahan yang paling seperti penyimpangan dari Undang-Undang 45. Maka saat itu adalah upaya mengarahkan untuk kembali kepada undang-undang pada perjuangan serta politik. Terus kemudian yang terakhir adalah penentukan Dewan Agung Sementara. Ini dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959, jumlahnya 45 orang. Tugasnya adalah Dewan Pertimbangan memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengusul pada demikian. Jadi secara nasional di masa-masa kemerdekaan ini Anda bisa tahu kita bukan belajar menghafalkan sejarah, tapi kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini sehingga kita bisa tahu bahwa proses pada saat untuk meraih kemerdekaan dan bagaimana proses awal-awal mengisi kemerdekaan, kira-kira selama 20 tahun pertama ini terjadi gejolak politik luar biasa, jadi dibentukkan beberapa lembaga, kemudian banyak sekali, ada pemilu dengan partai yang sangat banyak, dan dinamikanya sangat luar biasa. Jadi ini hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa dalam kita belajar bela negara dan belajar Wimaya, kita tahu bahwa sejarah bangsa ini memang ketika awal-awal kemerdekaan itu telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita dengan kerja keras, pengorbanan pikiran, tenaga, bahkan nyawa mereka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang bisa jadi pelajaran yang luar biasa, sehingga kita belajar bersama-sama tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan, dan pada akhirnya nanti pentingnya kita melaksanakan bela negara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.